Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya selembar kertas biasa atau mungkin sebuah email yang kita kirim tiba-tiba bisa jadi bukti hukum yang sah? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal telusuri perjalanan yang seru ini. Gimana sebuah arsip itu dilahirkan? Dari yang tadinya cuma catatan sampai jadi bukti yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Kok bisa secari kertas punya kekuatan hukum? Ini bukan sulap ya, tapi ini adalah sebuah proses. Proses yang diatur dengan sangat rapi dan teliti. Yuk kita bedah bareng-bareng prosesnya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu tahap penciptaan arsip. Anggap saja ini adalah momen kelahiran yang bakal menentukan nasib si arsip ke depannya. Jadi gini, setiap arsip itu persis kayak makhluk hidup. Dia punya siklus hidupnya sendiri. Nah, fase pertamanya, dan ini yang paling krusial, adalah penciptaan. Ini bukan sekedar dibuat, terus udah. Tapi ini adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang, nanti bakal ada tahap penggunaan, pemeliharaan, sampai akhirnya penyusutan. Terus, apa sih sebenarnya penciptaan arsip itu? Simpelnya, ini adalah tahap di mana sebuah catatan resmi itu dibuat atau diterima oleh sebuah organisasi. Di momen inilah, sebuah informasi secara resmi lahir ke dalam sistem. Sejak detik itu, fungsinya jadi banyak banget. Jadi pembawa informasi, dasar buat perencanaan, bahan buat ambil keputusan, dan juga alat pengawasan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih proses ini harus formal banget, penuh aturan, kenapa nggak dibikin sesimpel mungkin aja? Nah, jawabannya ternyata sangat-sangat fundamental. Dan ini dia poin kuncinya. Alasan utama dibalik semua keribetan dan formalitas tadi adalah karena arsip itu fungsi utamanya sebagai alat pembuktian hukum. Supaya dia kuat, misalnya di pengadilan, atau pas ada audit. Arsip harus punya fondasi yang kokoh sejak detik pertama dia diciptakan. Nah, aturan mainnya inilah yang kita kenal sebagai Tata Naskah Dinas atau biasa disingkat TND. Coba bayangin, TND ini semacam buku resep resmi yang ngatur semuanya. Mulai dari formatnya harus gimana, cara nyiapinnya, pengamanannya, sampai gimana cara distribusinya. TND inilah yang ngasih nyawa dan keabsahan pada sebuah arsip. Dan ini bukan cuma teori loh. Di dunia nyata, TND ini benar-benar diterapkan secara konkret. Contohnya bisa kita lihat nih dari pedoman resmi yang dikeluarin sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Setiap lembaga pemerintah itu punya TND-nya masing-masing untuk memastikan setiap dokumen yang mereka buat itu resmi, sah, dan seragam. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita bahas bagaimananya. Jadi, pada dasarnya tuh ada dua pintu masuk utama bagaimana sebuah dokumen bisa jadi bagian dari sistem kearsipan. Sebetulnya cukup sederhana. Sebuah arsip itu bisa lahir secara internal, artinya dibuat sendiri oleh organisasi itu, atau dia datang dari luar, alias diterima dari orang atau organisasi lain. Nah, dua-duanya ini punya alur yang agak beda. Coba kita lihat satu persatu ya. Kalau arsipnya lahir di dalam organisasi, prosesnya itu sangat terstruktur. Dimulai dari perencanaan dulu, mau bikin surat apa. Lalu dibuatlah draftnya. Draft ini nggak langsung jadi, tapi dicek dan direvisi dulu, biar isinya akurat dan sesuai standar. Kalau udah final, baru deh suratnya dikirim, dicatat, diklasifikasi, dan terakhir disimpan. Setiap langkah ini penting untuk jaminan kualitas. Terus gimana kalau suratnya datang dari luar? Prosedurnya juga nggak kalah rapih. Begitu surat diterima, petugas langsung mencatat dan mengklasifikasikannya. Setelah itu, suratnya dibuka dan isinya diperiksa. Dari situ, baru diarahkan ke unit kerja yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Kalau sudah, surat aslinya disimpan sebagai arsip. Proses ini penting banget, biar nggak ada info yang hilang atau tercecer. Ya, tentunya di zaman serba digital kayak sekarang, semua proses yang tadi kita bahas itu udah nggak murni manual lagi. Ada banyak banget teknologi yang bikin semuanya jadi jauh lebih cepat dan efisien. Yuk kita intip apa aja alat bantunya. Ekosistem teknologinya tuh luas banget, mulai dari yang paling dasar kayak aplikasi pengolah kata, platform buat kolaborasi kayak Teams atau Slack, sampai sistem manajemen dokumen yang canggih, tanda tangan digital, dan pastinya penyimpanan di cloud. Semua ini jadi bagian dari mesin penciptaan dan pengelolaan arsip modern. Oke, jadi setelah kita mengikuti seluruh perjalanannya, dari awal sampai akhir, kita bisa tarik satu kesimpulan besar tentang apa itu arsip. Dan inilah intinya, arsip itu bukan sekedar tumpukan kertas atau file-file digital. Ia adalah memori resmi dan sekaligus bukti hukum sebuah organisasi. Proses penciptaan yang terstruktur, yang ada aturannya tadi, itulah yang mengubah selembar informasi biasa jadi sebuah bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup,
Saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Di era digital yang serba paperless ini, di mana sebuah dokumen itu gampang banget disalin dan diubah, gimana caranya kita membuktikan keaslian sebuah arsip? Ini tantangan besar, sekaligus jadi arena inovasi baru di dunia kearsipan masa depan.